Penasaran bagaimana cara mendapatkan bantuan PIP dan siapa yang bisa mendapatkan bantuan ini? Jangan lupa dinonton videonya sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel gue Rahman. Di video kali ini kembali saya akan memberikan informasi terkait apa itu PIP, mekanisme, dan siapa yang berhak mendapatkan bantuannya. Tetapi sebelum kita lanjut ke pembahasannya, buat teman-teman yang baru bergabung maupun yang sudah sering bergabung di channel gue Rahman, tetapi belum sempat klik tombol subscribe, saya ingatkan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi pada saat saya update informasi terbaru di channel ini. Dan jangan lupa klik tombol like, komen jika ada pertanyaan terkait pembahasan kita pada video kali ini. Jadi teman-teman sebelumnya jangan lupa klik tombol like agar saya semangat memberikan informasi-informasi bermanfaat lainnya untuk teman-teman semuanya. Oke, kita langsung saja. Jadi hari ini saya berkesempatan untuk membahas mengenai PIP, mengingat akan semakin dekat pengusulan PIP untuk teman-teman yang baru masuk SD, masuk SMP, masuk SMA, maupun SMK, sehingga ini sangat penting diketahui orang tua maupun siswanya itu sendiri. Jadi teman-teman yang penasaran dengan informasi penting ini, jangan lupa dinonton sampai akhir, karena ini akan sangat bermanfaat buat teman-teman semuanya yang ingin mendapatkan bantuan PIP ini. Di mana bantuan PIP ini sangat beragam nominalnya, apalagi sudah diperluas hingga anak TK, kemudian SD, SMP, SMA, SMK sudah bisa dapat bantuan ini. Penasaran? Jangan lupa disimak, tapi sebelumnya saya mau absen dulu nih. Teman-teman yang nonton videonya, apakah sudah terdaftar dapat PIP atau tidak? Bisa disampaikan di kolom komentar ya. Oke, kita langsung saja lanjut untuk membahas lebih detail. Baik teman-teman, kita lanjut ya pembahasan hari ini mengenai apa itu PIP, kemudian mekanisme dan siapa yang bisa mendapat PIP. Di sini saya akan jelaskan secara detail. Jadi terima kasih buat teman-teman semuanya sudah mengklik video ini. Semoga informasi yang saya sampaikan di sini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Apalagi teman-teman yang penasaran apakah bisa dapat PIP atau tidak. Jadi semoga dengan adanya informasi ini teman-teman bisa mengetahui apakah teman-teman layak atau tidak, serta mengetahui alur-alur untuk bisa dapat PIP. Jadi teman-teman jangan lupa di komen di kolom komentar buat teman-teman yang sudah terdaftar maupun yang belum terdaftar dapat PIP. Oke, kita langsung saja lanjut. Jadi sebelumnya PIP itu teman-teman di sini sudah tertulis ya, bahwasanya PIP atau Program Indonesia Pintar bertujuan untuk membantu biaya pribadi pendidikan peserta didik yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin. Jadi ini dia yang bisa mendapatkan bantuan PIP, khusus teman-teman keluarga miskin maupun yang rentan miskin. Jadi kalau kita hubungkan dengan desil sekarang berarti itu desil 12 teman-teman. Jadi teman-teman yang berada di desil 12 siapa saja bisa tulis di kolom komentar ya. Nah, kita lanjut ke mekanismenya. Di sini telah dijelaskan mekanisme pengusulan PIP. Jadi, mungkin banyak dari teman-teman yang berharap bisa dapat bantuan program Indonesia Pintar. Jadi, ini tuh postingan resmi dari Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan, teman-teman ya. Jadi, untuk pengusulannya sendiri, di sini terbagi atas dua teman-teman. Yang pertama yaitu Detsen dan usulan. Jadi Detsen ini adalah data tunggal sosial dan ekonomi nasional. Jadi siswa ini berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin yang tercatat pada data tunggal sosial ekonomi nasional. Jadi Detsen ini datanya itu dikelola oleh negara teman-teman. Jadi biasanya teman-teman yang biasa mendengar desil 1, 2, 3, 4, 5 itulah yang dinyatakan Detsen. Jadi siapa saja yang terdata di Detsen, teman-teman bisa cek di cekbansos.kemensos.go.id. Jadi next saya akan juga melakukan pengecekan, karena sebelumnya teman-teman ada beberapa siswa yang bertanya, "Bang, kenapa ya teman-teman saya sudah cair, saya tidak cair padahal saya kelas akhir." Setelah saya cek ternyata siswa tersebut teman-teman saat ini berada di desil 5. Jadi mungkin itu yang bisa menjadi penyebab kenapa teman-teman tidak lagi dapat. Oke,
Kita lanjut ke pembahasan kedua ini. Jadi siswa dari keluarga miskin atau rentan miskin yang diusulkan dan diverifikasi oleh dinas pendidikan atau pemangku kepentingan berdasarkan usulan sekolah. Jadi teman-teman yang pertama harus terdaftar dulu di sini. Oke, yang kedua harus dulu diusulkan oleh sekolah dan diverifikasi. Nah, kemudian yang kedua ini sekolah mengusulkan siswa layak PIP ke Dapodik. Jika kamu merasa layak mendapatkan PIP, kamu dapat menghubungi pihak sekolah untuk diusulkan menjadi penerima PIP. Jadi seperti yang telah saya sampaikan teman-teman di video-video saya sebelumnya, ketika teman-teman merasa layak untuk mendapatkan PIP, jangan lupa teman-teman untuk teman-teman bisa menghubungi operator sekolah atau pihak sekolah minta diusulkan layak PIP. Jadi sebelum terlalu jauh, saya akan mengajarkan dulu untuk teman-teman cek desilnya sekarang ya. Caranya bisa masuk ke laman cekbansos.kemensos.go.id. Nah, teman-teman bisa langsung menuliskan di pencarian Google yang ini, cekbansos.kemensos.go.id seperti ini. Oke, kita buka dulu. Nah, silahkan masukkan nick teman-teman di sini, kemudian huruf kode, dan langsung cari data. Jadi teman-teman di sini akan tercatat desil teman-teman ketika berhasil melakukan pengecekan. Oke, kita lanjut teman-teman ke pembahasan berikutnya. Pembahasan berikutnya mengenai persyaratan data diri. Jadi yang pertama adalah nama siswa, kemudian NIK. Yang berikutnya tanggal lahir, nama ibu kandung, pekerjaan orang tua, dan penghasilan orang tua. Jadi ini datanya harus lengkap ketika teman-teman ingin mendapatkan bantuan PIP. Ketika ada nama siswa kemudian NIK-nya beda, maka tidak bisa diusulkan dapat bantuan PIP. Jadi pastikan persyaratan yang ada di sini itu lengkap semua agar bisa dapat bantuan PIP. Tetapi apabila teman-teman merasa di sini datanya tidak valid, maka bisa diperbaiki. Ada dua opsi, bisa diperbaiki oleh sekolah atau bisa diperbaiki secara mandiri oleh teman-teman semuanya. Bagaimana caranya? Bisa mengunjungi laman ini, nisn.data.kemendikdasmen.go.id. Saya akan buka juga lamannya untuk teman-teman semuanya. Nah, ini dia lamannya yang harus teman-teman kunjungi, nisn.data.kemendikdasmen.go.id. Jadi di sini ada dua opsi. Teman-teman bisa cek berdasarkan NISN atau cek berdasarkan nama. Ketika teman-teman tidak mengetahui NISN anaknya, bisa menuliskan berdasarkan nama ya. Bisa klik seperti ini. Silakan masukkan nama, kemudian tempat tanggal lahir, tanggal lahirnya, ibu kandung, dan akan keluar data anaknya. Setelah itu teman-teman bisa verifikasi, bisa memasukkan nicknya, bisa memperbaiki data-data yang salah. Oke, kita lanjut. Jadi itu persyaratan yang harus teman-teman pastikan valid untuk bisa diusulkan dapat bantuan PIP. Oke, kita lanjut ke sasaran penerima PIP. Jadi sasaran penerima PIP untuk pendidikan formal yaitu SD, kemudian SMP, SMA, SMK. Kemudian untuk pendidikan non formal bisa paket A, paket B, dan paket C. Jadi untuk mendukung pelaksanaan wajib belajar 13 tahun pada tahun 2026, PIP diperluas dengan mencakup jenjang TK. Jadi sekarang teman-teman tahun 2026 PIP juga bisa diperoleh untuk anak TK. Jadi yang punya anak TK dan merasa layak bisa diusulkan ke operator sekolah TK-nya ya. Oke, kita lanjut teman-teman ke pembahasan berikutnya. Jadi cara mengecek apakah teman-teman terdaftar sebagai penerima PIP, teman-teman bisa menyiapkan NISN dan NIK-nya, kemudian buka website
pip.kemendikdasmen.go.id. Setelah itu teman-teman langsung klik cek statusnya. Ketika teman-teman tercatat sebagai SK nominasi, artinya teman-teman itu terpilih dan harus melakukan aktivasi rekening ke bank penyalur. Kemudian ketika sudah SK pemberian, artinya rekening teman-teman sudah aktif, sisa menunggu dana PIP-nya masuk ke rekeningnya karena sudah aktif. Jadi itu teman-teman informasi hari ini, semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jika teman-teman belum mengusulkan diri, jangan lupa segera mengusulkan diri karena pengusulan berikutnya nanti Agustus 2026 ini. Oke teman-teman, itu dia informasi yang bisa saya berikan di video kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jadi sebelum saya mengakhiri videonya, apakah teman-teman sudah mengetahui apa itu PIP, kemudian bagaimana mekanismenya dan siapa yang berhak mendapatkan bantuan PIP? Selain itu, apakah teman-teman terdaftar atau tidak sebagai penerima PIP? Jangan lupa disampaikan ya di kolom komentar. Jadi ini akan sangat bermanfaat buat teman-teman semuanya, apalagi mengingat akan penerimaan siswa baru baik SD, SMP, SMA, SMK. Jadi ini sangat penting dan bisa digunakan untuk teman-teman semuanya. Jadi teman-teman, saya ucapkan terima kasih banyak buat yang nonton videonya sampai sekarang. Jadi jangan lupa teman-teman di-share informasi ini. Jangan biarkan informasi penting seperti ini berhenti di teman-teman saja. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa support terus channel gue Rahman dengan cara subscribe, like, komen, dan share informasinya agar semakin banyak teman-teman yang mengetahui informasi ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.